Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratun Narum Saryanti, NIM 195211225 dengan nomor 21, kelas Manajemen Bisnis Syariah 5E. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh soal perhitungan pada bab penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen. Langsung saja. Baik, yang pertama kita akan mengerjakan tugas 1 terlebih dahulu. Tugas 1 di sini terkait dengan penilaian persediaan. Kita mendapatkan data biaya produk dari PT Murni. Di sini ada jumlah unit persediaan awal yaitu 0, kemudian jumlah unit produksinya 10.000, kemudian jumlah unit yang dijual dengan harga jual per unitnya 300 dengan 8.000. Kemudian ada biaya variabel per unitnya, ada biaya bahan bakunya Rp50, BTKL-nya Rp100, dan BOP variabelnya Rp50. Dan ada biaya tetap juga, BOP tetapnya Rp25 dan pemasaran administrasi tetapnya Rp100.000. Di sini kita akan menghitung yang pertama penilaian persediaan terlebih dahulu. Perhitungan biaya per unit persediaan untuk kedua metode. Kini kita masukkan sesuai dengan soal-soal tadi. BBB-nya 50 sama sesuai ini. Kemudian BTKL-nya sama ini, BOP-nya sama dengan ini. Dengan PBB ini juga sama 50, 100 dan 50. Di PBB ini kita memasukkan 25 dari sini, dari soal. Kenapa yang hanya dimasukkan di PBB saja? Karena BOP tetap senilai Rp25 tadi hanya diperlakukan sebagai biaya periodik pada metode PBV, tetapi metode PBB tetap menjadi BOP tetap, jadi hanya dimasukkan di PBB tetap. Oke, kemudian biaya per unitnya ini kita jumlahkan 50 dijumlahkan dengan 100, kemudian dijumlahkan dengan 50 lagi, maka hasilnya 200. 50 dijumlahkan dengan 100, dijumlahkan dengan 50, dijumlahkan lagi dengan 25, maka hasilnya 225. Maka kemudian kita menghitung persediaan, karena tidak ada persediaan awal pada PT Murni, maka jumlah unit persediaan akhirnya, jumlah unit diproduksi 10.000 tadi didapatkan dari data soal ini 10.000, kita kurangkan dengan jumlah unit yang terjual yaitu 8.000. 10.000 dikurangi 8.000 maka hasilnya 2.000. Nah, setelah itu kita menghitung melalui metode PBV. Biaya persediaan akhirnya kita ketahui 200 ini dari biaya per unit ini 200, kita kalikan dengan jumlah unit persediaan akhir 2000 maka hasilnya 400.000. Kemudian metode PBB 225 jumlah dari biaya per unit tadi kita kalikan dengan 2000 jumlah unit persediaan akhir tadi maka hasilnya 450.000. Setelah selesai kita lanjut ke laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel. Nah, di sini kita menghitung penjualan terlebih dahulu. Penjualan di sini kita dapatkan dari jumlah barang yang penjualan di sini kita dapatkan yang harga jual per unit dikali dengan jumlah unit yang terjual. Harga jual per unit tadi 300.000 dikali dengan 8.000 ini. 300.000 dikali dengan 8.000 maka hasilnya 2.400.000. Nah, untuk harga pokok penjualan variabel ini 1.600.000 didapatkan dari 200.000 dikali 8.000. 200.000 tadi karena penjualan variabel ya, kita dapatkan dari biaya per unit tadi 200, kita kalikan dengan 8.000 maka hasilnya 1.600.000. Margin kontribusi totalnya adalah pengurangan antara biaya penjualan 2.400.000 dengan HPP-nya 1.600.000 maka hasilnya 800.000. Kemudian BOP tetapnya 250.000 ini didapatkan dari Rp25 dikali dengan 100.000 maka hasilnya 250.000. Kemudian biaya pemasaran administrasi tetapnya ini sama 100.000. Kemudian ini dijumlahkan terlebih dahulu antara BOP tetap dengan biaya pemasaran 250 dijumlah dengan 100 maka hasilnya 350. Kemudian laba operasinya ini dapatkan dari 800 dikurangi 300.
maka hasilnya 450. Kemudian yang terakhir kita ke langkah laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh. Ini penjualannya sama tadi, 300 dikali dengan 8.000 maka hasilnya 2.400.000. Harga pokok penjualannya ini 225 karena kita dari PBP 225 ini kita kalikan dengan 8.000 jumlah unit yang terjual ini, maka hasilnya 1.800.000. Kemudian laba kotornya ini didapatkan dari pengurangan antara 2.400.000 dikurangi dengan 1.800.000 maka hasilnya 600. Kemudian biaya pemasaran dan administrasi tetapnya 108.000. Kenapa bisa dapat dari 108.000 ini? Dikarenakan dari 100.000 biaya pemasaran ini ditambah dengan 8.000 ini, maka hasilnya 108.000. Laba operasinya adalah pengurangan antara 600.000 dikurangi 108.000 maka hasilnya 492.000. Baik, kita lanjutkan untuk tugas 2-nya, yaitu hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Di sini ada PT Doremi. Ada beberapa datanya seperti ini, bisa kita baca. BBB-nya Rp4, BTKL-nya 1,5, BOP-nya 0,5, biaya pemasarannya 0,25, BOP tetapnya 150.000. Kemudian volume produksinya 150.000 per tahun. Per unit, biaya pemasarannya 50.000, harga jual per unitnya Rp10. Kemudian ada unit persediaan awal yang hanya ada di tahun 2020 yaitu 50.000. Unit produksinya nominalnya sama yaitu 150.000. Kemudian unit penjualannya di tahun 2018 ada 150.000, di tahun 2019 ada 100.000, di tahun 2020 ada 200.000, dan unit persediaan akhir hanya ada di tahun 2019 sejumlah 50.000. Kemudian ini laporan laba rugi metode PBV. Di sini kita menghitung penjualannya terlebih dahulu. Penjualan itu rumusnya harga jual per unit dikali jumlah unit yang terjual. 10.000 dikali dengan unit penjualan tadi 150.000, maka hasilnya 1.500.000. Kemudian di tahun 2019 sama 10.000 dikali 10 rupiah dikali dengan 100 maka hasilnya 1 juta. Kemudian di tahun 2020 sama 10 rupiah dikalikan dengan 200 maka hasilnya 2 juta. Untuk menghitung HPP variabel, kita harus melakukan langkah dalam penentuan HPP variabel terlebih dahulu. Ini kita dapat dalam persediaan awal, kita dapatkan 300.000 ini kita dapatkan melalui biaya produk unit dijumlah dan dikalikan persediaan awal di tahun 2020. Ini ya, jadi rumusnya ini BBB 4 ditambah 1,5 ditambah 0,5, kemudian kita kalikan dengan persediaan awal di tahun 2020 yaitu 50.000 maka hasilnya 300.000. Kemudian untuk harga pokok produksi variabel ini 900.000 kita dapatkan dengan rumus 4 ini BBB kita jumlahkan dengan BTKL 1,5, BOP variabel 0,5, kemudian kita kalikan dengan unit produksinya 150, maka hasilnya 900. Kenapa hasilnya semua sama? Karena unit produksinya nominalnya sama per tahun. Kemudian setelah itu barang tersedia untuk dijual. Ini kita dapatkan melalui penjumlahan dari persediaan awal dengan HPP. Persediaan awal di tahun 2018 kan 0 ditambah dengan 900 maka hasilnya 900 sama dengan 2019. Kemudian di tahun 2020 300 dijumlahkan dengan 900 maka hasilnya 1.200.000. Kemudian persediaan akhir ini kita dapatkan 300.000 karena dari rumus BBB ini Rp4 ditambah BTKL, kemudian ditambah BOP variabel, kemudian dikalikan dengan unit persediaan akhir tadi Rp50.000 di tahun 2019 yaitu 300.000. Maka HPP variabelnya ini kita kurangkan dari barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir, maka hasilnya ini 900 dikurangi 300 hasilnya 600. 1.200.000 dikurangi 0 sama dengan 1.200.000. Hasil dari HPP variabel ini kita masukkan ke dalam HPP variabel di sini. Nah, setelah itu kita menghitung biaya pemasaran administrasi umum dan tetap. Kita dapatkan 37.500 ini kita dapatkan melalui ini
biaya pemasaran tadi 0,25 kita kalikan dengan unit penjualan. Unit penjualnya 150, maka hasilnya 37,500. Kemudian di tahun 2019 rumusnya juga sama, 0,25 dikali dengan 100 maka hasilnya 25.000. Kemudian di tahun 2020 sama, 0,25 dikalikan dengan 200 maka hasilnya 50.000. Margin kontribusi ini kita dapatkan melalui pengurangan antara 1.500.000 kemudian kita kurangkan dengan 900, kurangkan lagi dengan 37.500 maka hasilnya 562.500. 2019 sama, pengurangannya hasilnya 375.000, kemudian 2020 hasilnya 750.000. Dengan BUP tetap ini sama ya dengan pada tabel soal tadi. Ini kita masukkan per tahunnya, sini semua sama karena per tahun itu nominalnya sama. Ini biaya pemasaran administrasi dan umum variabel kita juga masukkan dari ini 50.000. karena apa semuanya 50.000? Karena per tahunnya nominalnya sama. Laba operasinya ini kita dapatkan melalui pengurangan juga, melalui 562.500 ini kita kurangkan dengan 150.000, kemudian kita kurangkan dengan 50.000 maka hasilnya 362.500. kemudian sama dengan 2019 375.000 ini kita kurangkan dengan 150, kemudian kita kurangkan dengan 50 maka hasilnya 175. Kemudian di tahun 2020 juga sama, maka hasilnya 550.000 ini. Kemudian kita lanjut ke laporan laba rugi metode PBB. Nah, di sini kita harus menghitung penjualan terlebih dahulu. Penjualannya ini sama dengan metode PBV, tinggal kita masukkan saja per tahunnya. 2018 dengan 1.500.000, 2019 dengan 1 juta, 2020 dengan 2 juta. Dalam menghitung HPP sama, kita harus menghitung melalui penentuan HPP ini. Sebelum itu kita juga harus menghitung di sini biaya produksi per unit. BUP tetap per unit ditambah biaya produksi variabel per unit. BUP per unit itu rumusnya BUP tetap per tahun dibagi volume produksi normal per tahun dengan angka 150.000, ini sama dengan soal tadi, kemudian dibagi dengan 150.000 per unit, kemudian ditambahkan dengan BBB 4, BTKL 1,5 dan BOP-nya 0,5, maka hasilnya Rp7. Nah, setelah itu kita menghitung persediaan awalnya. Persediaan awal di sini kita dapatkan 350. Ini karena Rp7 ini kita kalikan dengan ini 50.000 di tahun 2020, maka hasilnya 350. Kemudian HPP ini kita dapatkan dari Rp7 tadi BOP ini. Nah, kita kalikan dengan 150 unit produksi per tahun ini kan sama 150, jadi hasilnya juga sama 1.050 semua. Kemudian barang tersedia untuk dijual ini kita dapatkan melalui persediaan awal dijumlahkan dengan HPP. 0 ditambah 1.050 maka hasilnya 1.050. 0 dijumlahkan dengan 1.050 sama 1.050. Di tahun 2020 350 dijumlahkan dengan 1.050 maka hasilnya 1.400. Kemudian persediaan akhir ini kita dapatkan dari 350 ini dari biaya produksi per unit tadi 7 kita kalikan dengan 50.000, kita taruh di 2019 karena hanya ada pada di tahun itu. Kemudian HPP ini kita dapatkan melalui pengurangan antara barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. 1.050 dikurangi 0 maka 1.050. 1.050 dikurangi 350 hasilnya 700. 1.400 dikurangi 0 maka hasilnya 1.400. Maka hasil HPP tadi kita masukkan ke dalam kolom ini. Setelah itu laba kotor. Laba kotor di sini kita mendapatkan rumus dari penjualan dikurangi HPP. 1.500 dikurangi 1.050 maka hasilnya 450. Kemudian 1 juta dikurangi 700 maka hasilnya 300. 2 juta dikurangi 1.400 hasilnya 600. Biaya pemasaran administrasi dan umum tetap 87.500 ini kita dapatkan dari biaya pemasaran tadi 0,25 kita kalikan dengan unit penjualan per tahunnya yang 150 ini, kemudian kita jumlahkan dengan 50.000 ini. Nah, ini maka hasilnya 87.500. Kemudian di tahun 2019 rumusnya juga sama, 0,25 ini kita kalikan dengan
100.000 unit penjualan tahun 2019, kemudian kita tambahkan dengan 50.000, maka hasilnya 75.000. Di tahun 2020 ini juga sama rumusnya, 0,25 kita kalikan dengan 200, kemudian kita jumlahkan dengan 50, maka hasilnya 100.000. Laba operasinya 362.500 itu didapatkan dari 450 ditambah dengan 87.500, maka hasilnya dikurangi, jadi laba kotor dikurangi biaya pemasaran, ini hasilnya seperti ini. Kemudian 300 dikurangi 75, hasilnya seperti ini. 600 dikurangi 100, maka hasilnya ini. Nah, setelah selesai kita melakukan pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Nah, laba operasi ini metode penentuan biaya umum 362.500 ini kita dapatkan dari metode PBV tadi. Ini laba operasi ini kita masukkan ke dalam sini. Per tahunnya pasti beda. 2018 itu ada 362.500 sama dengan ini. Kemudian di tahun 2019 ini untuk metode penentuan biaya umum ini kita ambil dari metode PBP. Jadi di tahun 2018 ini 362.500 kita masukkan ke sini. 225 untuk 2019 kita masukkan ke sini dan 500 kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu untuk metode penentuan biaya variabel melalui PBV, jadi kita masukkan 362.500 sama kita masukkan di tahun 2018, itu 75 kita masukkan di tahun 2019, kemudian di tahun 2020 550 kita masukkan ke sini. Kemudian perbedaannya ini adalah dikurangkan. 362.500 dikurangi 362.500 hasilnya 225.000 dikurangi dengan 175, maka hasilnya 50. 500 dikurangi dengan 550, maka hasilnya minus 50.000. Kemudian unit produksi ini sama dengan pada data awal ini tadi. Kita masukkan tadi unit produksinya per tahunnya sama 150. Kita masukkan 150, kemudian unit penjualannya ini juga kita ambil dari data atas tadi. Nah, kita ambil dari sini, kita masukkan semuanya ke sini. Setelah itu kita menghitung perubahan ini kita hitung melalui pengurangan. 150 dikurangi 150 maka hasilnya 0. 150 dikurangi 100 maka hasilnya 50. 150 dikurangi 200 maka hasilnya minus 50.000. Tarif BOP tetap ini kita dapatkan Rp1 ini karena ini biaya BOP tetap per tahun dibagi volume produksi normal per tahun, yaitu 150.000 dibagi 150.000 unit, jadi hasilnya Rp1. Ini per tahun ini pasti sama ya, Rp1. Kemudian setelah itu kita bagi 0 dibagi 1 maka hasilnya 0. 50 bagi 1 maka hasilnya 50.000. Minus 50.000 dibagi 1 maka hasilnya minus 50.000. Jadi perbedaannya bisa dilihat pada nominal di sini. Nah, di sini kita akan memulai dengan tugas 3. Tugas 3 di sini kita akan menghitung terkait metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Nah, di sini kita menghitung data operasi PT Mayora. Ini ada beberapa data. Ada biaya manufaktur variabel per unit di tahun 2019 di sini ada Rp10. Kemudian di tahun 2020 juga ada Rp10. Kemudian unit produksinya di tahun 2019 ada 10.000. Kemudian di tahun 2020 ada 5.000. Unit penjualannya harga jual Rp25 ini per unit kita dapatkan 2019 5.000, kemudian 2020 10.000, kemudian BOP tetapnya di tahun 2019 kita dapatkan 100.000, kemudian 2020 ada 100.000 juga. Kemudian sebelum menghitung ke langkah selanjutnya kita harus menghitung biaya produk per unit menurut metode PBV tadi. Nah, sebelum itu kita harus menghitung biaya produk menurut metode PBB. Ini didapatkan Rp20, kita dapatkan melalui biaya manufaktur dijumlahkan dengan biaya tetap, kemudian dibagi dengan unit produksi. Kita mulai dengan 2019 terlebih dahulu. Di sini
biaya manufaktur 2019 adalah Rp10, kemudian kita jumlahkan dengan BOP tetapnya 100.000, kemudian kita bagi dengan unit produksinya pada tahun tersebut 10.000, maka hasilnya Rp20. Kemudian di tahun 2020 Rp30 ini kita dapatkan melalui biaya manufakturnya tadi Rp10, kita kemudian jumlahkan dengan 100.000 ini BOP tetapnya, kemudian kita bagi dengan 5.000 unit produksinya ini, maka hasilnya Rp30. Nah, untuk biaya produk per unit menurut metode PBV ini caranya adalah di tahun 2020 kita kurangkan dengan 2019, 30 dikurangi 20, maka hasilnya Rp10. Nah, kemudian kita baru melangkah untuk menghitung laporan laba rugi dengan metode PBV. Nah, di sini ada beberapa data. Yang pertama penjualan. Penjualan di sini kita dapatkan melalui harga unit penjualan dikali jumlah unit yang terjual. Nah, untuk di tahun 2019 ini 125.000 ini kita dapatkan melalui melalui perkalian harga unit penjualan ini tadi Rp25 tadi, kemudian kita dikalikan dengan jumlah unit yang terjual yaitu 5.000, maka hasilnya 125.000. Kemudian di tahun 2020 sama Rp25 kita kalikan dengan 10.000, maka hasilnya 250.000. Kemudian untuk menghitung harga pokok penjualan variabel di sini kita dapatkan melalui rumus biaya produk per unit dikali dengan unit penjualan pada tahun itu. Nah, untuk di tahun 2019 ini kita dapatkan 50.000, kita dapatkan melalui ini 2019 Rp20 tadi kita kalikan dengan 5.000 ini, maka hasilnya 50.000. Kemudian di tahun 2020 ini 100.000 kita dapatkan melalui 10 tadi Rp10 ya. Rp10 dikali 5.000, maka hasilnya 50.000. Nah, untuk HPP tahun 2020 sama 10.000 ini kita kalikan dengan 10.000, maka hasilnya 100.000. Nah, untuk margin kontribusi ini adalah pengurangan antara penjualan dengan HPP. 125 dikurangi dengan 50, maka hasilnya 75.000. Kemudian di tahun 2020, 250 kita kurangkan dengan 100, maka hasilnya 150. Kemudian kita menghitung BOP tetap. BOP tetap ini sudah ada di soal ini di tahun 2019 100, kita masukkan di sini. Kemudian di tahun 2020 sama, kita masukkan di sini. Kemudian untuk menghitung laba atau rugi operasi, kita kurangkan 75.000 tadi margin kontribusi, kita kurangkan dengan 100.000, maka hasilnya minus 25.000. Kemudian yang tahun 2020 150 ini kita kurangkan dengan 100, maka hasilnya 50.000. Nah, kemudian kita akan menghitung laporan laba rugi dengan metode PBB. Di sini ada beberapa data. Yang pertama adalah data penjualan ini kita masukkan sama dengan metode PBV tadi ini. Kita masukkan ke sini sama ya. Kemudian kita menghitung HPP. Dalam menghitung HPP ini kita harus menghitung dari penentuan HPP ini, persediaan awal. Ada persediaan awal, HPP, barang tersedia untuk dijual, dan persediaan akhir. Nah, untuk menghitung persediaan awal ini kita harus menghitung persediaan awal ini sama dengan BOP tetap. Biasanya persediaan awal itu ada di tahun yang mendatang, yaitu 2020. 100.000 ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian untuk harga pokok produksi itu rumusnya biaya produksi per unit dikali unit penjualan. Ini didapat 200.000 dikarenakan kita mendapatkan rumus biaya produksi per unit tadi Rp20 ini. Nah, dikali dengan unit penjualan pada tahun itu yaitu 5.000, maka hasilnya 10.000 kita dapatkan 200.000. Kemudian yang kedua di tahun 2020 tadi Rp30 kita kalikan dengan 5.000, maka hasilnya 150.000. Kemudian barang tersedia untuk dijual ini adalah penjumlahan dari persediaan awal dengan HPP. Karena persediaan awal di tahun 2019 itu tidak ada atau 0, maka kita jumlahkan dengan 200, hasilnya sama 200. Kemudian yang tahun 2020 100
ditambah dengan 150, maka hasilnya 250. Kemudian persediaan akhir biasanya memang ada di tahun awal, yaitu 2019, yaitu 100.000 sama BUP tetap ini tadi. Kita masukkan ke sini. Kemudian untuk harga pokok penjualan kita kurangkan antara barang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir. 200.000 dikurangi dengan 100.000, maka hasilnya 100.000. 250 dikurangkan dengan 0, maka hasilnya 250. Maka HPP ini kita masukkan ke sini. 100 untuk 2019, 2020 mendapat 250. Laba atau rugi operasi kita kurangkan antara penjualan dengan HPP. Penjualan tadi 125.000, kita kurangkan dengan 100.000, maka hasilnya 25.000. Kemudian di tahun 2020 ada 250, kita kurangkan dengan 250, maka hasilnya 0. Nah, maka dari itu kita dapat menyimpulkan jika Anda atau kalian seorang manajer, pendapatan laba apakah yang akan kalian pilih? Maka jawaban yang saya pilih adalah memilih metode PBV pada tahun 2020, karena pada tahun 2020 ini dengan metode PBV kita mendapatkan laba 50.000 ini. Sedangkan pada metode PBV tadi labanya di tahun 2020 ini adalah 0. Jadi kita tidak mendapatkan laba. Maka dari itu kita harus memilih dengan metode PBV karena lebih menguntungkan. Maka dari itu sekian dari saya. Apabila ada penjelasan beberapa tugas tadi terdapat kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.